Banyak orang hidup tanpa memiliki goal atau tujuan yang jelas. Sehingga akhirnya mereka berakhir dengan tidak kemana-mana. Banyak juga orang yang punya goal atau setidaknya keinginan, tapi mereka tidak pernah menuliskannya, tidak pernah memperjuangkannya, dan akhirnya goal itu terkubur atau terlupakan. Ada juga orang-orang yang sebenarnya punya goal, mereka menuliskannya, mereka sangat menginginkannya, tapi mereka tidak tahu gimana cara memperjuangkannya sampai berhasil. Ya, akhirnya mereka frustrasi dan akhirnya goal itu tidak tercapai. Ya, setelah mereka berjuang dan menemui banyak hambatan dan masalah. Tapi ada sedikit orang, sebagian kecil orang, saya nggak tahu 2% mungkin atau 5% orang yang memiliki goal yang sangat jelas, terukur, dan dituliskan, dan mereka menaruh semua hidupnya, pikiran dan hatinya untuk fokus mencapai goal tersebut. Nah, kita tahu jawabannya ya. Siapa nanti pada akhirnya yang berhasil mencapai goal-goal tersebut. Tidak ada sesuatu yang besar yang terjadi begitu saja. Sesuatu yang besar pasti melalui sebuah proses ya, perencanaan, goal ya, dan perjuangan yang tentunya sangat luar biasa sekali. Oke. Kali ini saya mau bicara tentang bagaimana kita menyusun sebuah goal. Nah, ini sebenarnya video podcast ini diminta oleh salah satu rekan dari sebuah yayasan pendidikan yang sedang dalam proses pendampingan di program One School, One Coach yang diadakan oleh teman-teman di ICFC atau Indonesian Catholic Facilitator Community. Ya. Nah, karena saya pikir topik yang diminta adalah topik yang sangat menarik, klasik dan menarik ya, itu tentang goal, maka saya membuat video podcast ini. Ya, saya udah lama banget nggak bikin video podcast, biasanya saya hanya bikin untuk komunitas atau organisasi atau perusahaan tertentu, dan saya berikan secara private, ya, tidak saya listing. Tapi kali ini, karena topik ini menarik, bukan hanya buat sekolah, tapi juga buat corporate, buat perusahaan, buat komunitas, organisasi, atau bahkan untuk individu-individu seperti Anda. Ya, apakah Anda seorang profesional, seorang pekerja, seorang pebisnis, bahkan pelajar, mahasiswa, atau ibu rumah tangga, saya yakin kalau Anda mau sukses dalam hidup Anda, atau Anda mau hidup di atas rata-rata, Anda punya sesuatu yang ingin Anda perjuangkan, maka video podcast ini cocok buat Anda. Ya, oke, baik. Nah, smart goal atau goal yang cerdas. Sebelum saya ulas topik yang klasik ini, saya ingin kita bedakan dulu antara goal dan visi. Ya, seringkali kita juga menyebut-nyebut kata visi atau impian. Apa sih bedanya sama goal? Ya, dua-duanya nampaknya mirip nih, ada kemiripan, sesuatu yang harus kita capai, ada tujuan ya. Nah, gini, membedakannya mudah saja. Kalau visi itu adalah tujuan jangka panjang, bahkan sangat panjang ya, mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun atau bahkan 50 tahun ke depan. Sesuatu yang sangat ideal, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat penting buat kita. Dan visi tidak akan bisa tercapai dalam sekejap ya, butuh waktu dan proses yang sangat panjang. Sementara goal adalah uraian dari visi ya. Tujuan-tujuan jangka pendek atau menengah atau sedikit panjang ya, yang menuju ke visi. Ya, visi lebih idealis, lebih general, tapi goal lebih spesifik, lebih kecil, lebih terukur, dan bisa diraih. Merupakan tahapan-tahapan. Nah, ini gampangnya gitu. Goal adalah tahapan-tahapan menuju ke visi. Ya, jadi misalnya saya di Semarang, saya pengen pergi ke Jakarta lewat jalan darat ya, lewat Pantura lah seperti itu. Nah, dari Semarang saya nggak bisa langsung dong loncat ke Jakarta ya. Saya harus melewati kota Kendal, Polleri, Batang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, dan seterusnya. Ya, maka kalau saya katakan Semarang ini adalah kondisi saya saat ini, Jakarta adalah visi, maka Kendal, Polleri, Batang, Pekalongan, dan seterusnya itu adalah goal-goal atau tahapan-tahapan atau milestone untuk menuju ke Jakarta. Kira-kira seperti itu. Ya, nah tentunya nanti saya akan memberikan ilustrasi, cerita, gambaran, dan Anda bisa merefleksikannya dalam
hidup maupun dalam bidang Anda masing-masing. Saya nggak tahu apakah Anda nih mewakili sebuah sekolah, perusahaan, organisasi, komunitas, atau hidup Anda masing-masing. Ya, nah yang akan saya uraikan ini adalah tentang SMART goal atau goal yang cerdas. Ya, ini sebuah topik yang udah banyak dibahas lah dalam manajemen atau dalam life coaching dan sebagainya. Kita kalau punya goal mesti SMART. SMART ini rupanya adalah sebuah akronim ya, singkatan SMART. Yaitu S-nya adalah specific, M-nya measurable, A-nya adalah achievable, R-nya realistic, dan T-nya adalah time bound. Ya, Anda semua, saya yakin Anda yang sudah pernah ngerti lah. Nah, kalau Anda sudah pernah tahu, sudah pernah belajar tentang ini, anggap aja nih sebagai sebuah refreshment ya, untuk memperbarui, mengingatkan kembali. Tapi buat Anda yang belum tahu, ya mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, oke, baik, mari kita mulai. S yang pertama, SMART adalah spesifik. Apa artinya spesifik? Spesifik itu artinya jelas, detil, ya, jelas, detil, dan mencerminkan sesuatu yang terinci. Ya, contohnya begini. Saya ingin hidup saya sukses. Semua orang pengen sukses kan? Anda juga pengen sukses. Lalu pertanyaannya, sukses itu kayak gimana sih? Coba tolong dirinci. Sukses itu seperti apa? Ada yang mengatakan, oh saya disebut sukses kalau saya punya tabungan 1 miliar di bank. Oh 1 miliar udah sukses buat dia. Ya, oke, jelas. Ya, atau saya sukses kalau saya punya rumah yang mewah. Ya, atau ada lagi yang mengatakan saya sukses kalau keluarga saya bahagia. Saya sukses kalau saya meraih gelar S2 dalam pendidikan. Saya sukses kalau saya menjadi orang terkaya di kota saya. Nah, jadi lebih detail, lebih terinci. Ya, saya punya goal dalam 2 tahun saya harus punya usaha. Cukup jelas nggak? Enggak, kurang ya. Oke, bagaimana memperjelas goal? Dalam 2 tahun saya harus punya sebuah usaha mandiri. Ya, dalam bidang apa? Dalam bidang kuliner. Ya, kuliner pun ada banyak, ya, mau warung, mau online business, atau mau restoran, atau menjadi konsultan makanan, ya, ada banyak. Saya mau menjadi seorang profesional, belum cukup detail. Profesional dalam bidang apa? Ya, saya mau menjadi seorang trainer, coach dalam bidang apa? Nah, itu maksudnya spesifik, menjadi lebih jelas dan detail, dirinci. Oke, itu yang pertama. Ya, maksudnya apa sih membuat goal yang jelas, spesifik atau terinci ini? Maksudnya supaya kita lebih fokus, ya, lebih fokus, kita tahu gambaran detailnya. Ya, detail itu tidak hanya detail jenisnya ya. Kalau bisa diuraikan dalam detail yang lebih kecil-kecil lagi, bisa divisualkan, bisa dibuat grafiknya, jauh lebih bagus sekali. Ya, baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah M, yaitu measurable. Apa artinya measurable? Measurable ini artinya bisa diukur. Ya, bisa diukur. Yang jelas tuh ada angka-angkanya. Kalau ada angkanya, bisa diukur, maka bisa ditingkatkan. Ya, bisa di scale up kalau dalam istilah bisnis. Tapi kalau nggak ada angkanya, nggak bisa diukur, gimana mau scale up gitu. Ya kan? Misalnya contoh, Anda misalnya mewakili sebuah sekolah ya. Sekolah Anda saat ini punya berapa banyak siswa ya. Anda nggak bisa mengatakan saya punya goal buat sekolah yang murid semua berdatangan, peminatannya tinggi seberapa tinggi, banyak seberapa banyak gitu ya. Kalau tahun ini misalnya ada 100 murid datang dan diterima di sekolah Anda, 100 ya, datang 100 diterima 100, rasionya 1:1 ya kan, tapi semuanya bisa diukur, ada angkanya 100. Oke, dalam 2 atau dalam 3 tahun saya harus berupaya sedemikian rupa yang goalnya adalah rasionya 1:1,5 misalnya. Jadi yang berminat 150, yang diterima cuma 100, yang 50 ditolak. Kenapa? Karena nggak lolos seleksi. Berarti Anda punya kesempatan untuk memilih ya potensial market gitu lah, istilahnya seperti itu. Ya, jadi ada angkanya. Oke, saya pengen kaya, saya pengen punya uang yang banyak. Banyak tuh seberapa banyak buat Anda? Ya, tulis angkanya. Banyak seberapa banyak. Oke, saya pengen punya
apapun lah ya, mau punya uang, mau punya rumah, mau punya mobil, mau berolahraga, saya mau olahraga rutin, seberapa rutin? Ya, seberapa rutin? 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, setiap hari. Ya. Saya mau turun berat badan, pokoknya saya pengen langsing. Seberapa langsing? berapa kilo Anda mau turun berat badan? Apakah 5 kilo cukup? Atau perlu 10 kilo? Ya? Atau 20 kilo? Anda perlu konsultasi nih, 20 kilo sama ahli nutrisi atau dietitian. Ya? Oke, nah itu maksudnya dengan measurable atau bisa diukur. Ya, itu M-nya. Kemudian yang A-nya adalah achievable. Nah, achievable atau bisa diraih. Bisa diraih. Nah, ini sesuatu yang kita perlu renungkan ya. Kalau buat saya begini, sederhananya ilustrasinya. Membuat goal itu harus cukup membuat Anda meregak, stretch untuk Anda meraihnya. Kalau terlalu mudah, itu bukan goal. Ya, hari ini Anda punya uang di bank katakanlah 100 juta. Ya. Tahun depan saya mau meningkatkan jumlah tabungan. Berapa? 101 juta. Oh, cuma nambah 1 juta dalam 1 tahun, itu bukan goal ya. Artinya apa sih? Terlalu mudah untuk diraih ya. Contohnya misalnya goal saya. Kalau saya taruh di sini di depan saya, goal saya mau meraih ini. Ya gampang sekali saya raih, selesai udah. That's not a goal. Too easy. Ya. Jadi achievable itu bukan juga seperti itu, bukan artinya bisa diraih dengan mudah. Tapi taruhlah goal ini di satu tempat ya yang cukup membuat Anda meregang untuk meraihnya. Kepegang. Ya, kalau terlalu mudah itu bukan goal, tapi kalau terlalu jauh membuat Anda kelelahan, frustrasi, itu juga bukan goal, itu visi, ya terlalu jauh. Ya, Anda perlu goal ini, ingat goalnya ada tahapan-tahapan menuju visi yang cukup membuat Anda meregang, tapi Anda berjuang ya, Anda berjuang untuk meraihnya. That's a achievable goal, ya, sesuatu yang membuat Anda berjuang untuk meraih. Jadi Anda mesti harus memperkirakan apakah itu berupa sebuah angka-angka, sebuah nilai, sebuah sifatnya harta, kepemilikan, jumlah uang, jumlah orang, atau ukuran apapun juga Anda mesti pertimbangkan. Ya, pertimbangkan bahwa oke, saya kalau segini ini kayaknya achievable nih. Anda mau turun berat badan dalam waktu misalnya Anda mau turun berat badan berapa? 20 kilo misalnya ya. Ada obes contohnya nih ya, bukan Anda lah. Contohnya ada orang obes 20 kilo. Saya mau turun berat badan 20 kilo. Waktunya seminggu 20 kilo. Oh gila, nggak mungkin kan ya. Sedot lemak mungkin bisa. Tapi ya bukan begitu maksud saya ya. 20 kilo. Oke, kalau misalnya kita buat 1 bulan saya turun 5 kilo, masih mungkin nggak? Achievable nggak 1 bulan turun 5 kilo? Bisa sih. Ya. Rasa-rasanya masih mungkin. Oke, kalau 20 berarti saya butuh 4 bulan. 4 bulan yang penuh dengan kerja keras. Ya, artinya apa? Artinya achievable ini Anda bisa memperhitungkan kerja keras Anda, konsekuensi yang harus Anda tempuh kalau Anda sudah menetapkannya. Ya, itu maksudnya yang saya maksud dengan achievable. Kemudian yang keempat adalah R, yaitu realistic. Ini seolah mirip-mirip dengan yang tadi ya, achievable, realistic, sesuatu yang real, realistis. Maksudnya gimana sih? Maksudnya jangan menetapkan goal yang abstrak. Yang abstrak sehingga membuat Anda sendiri bingung gitu, mesti ngapain ya. Contohnya gini, saya mau menjadi orang yang baik. Ya, bagus tuh jadi orang baik, tapi orang baik itu kayak gimana sih? Gitu. Terlalu abstrak ya orang baik. Akan lebih mudah untuk dijalankan ketika Anda mengatakan, oke, saya akan membantu atau berdonasi beasiswa kepada 2 anak setiap bulan. Ya, itu lebih apa ya? Realistis gitu, bisa dicapai, bukan sesuatu yang abstrak. 2 orang, saya cari 2 orang untuk saya bantu beasiswanya setiap bulan 2 orang. That's it. Ya, realistis. Bisa juga realistis ini dipandang dari sisi misalnya kalau tinggi tubuh Anda cuma 160 cm, jangan bermimpi jadi pemain basket di NBA. Ya, karena rata-rata pemain basket di NBA tingginya 192 meter bahkan ya. Orang-orang super tinggi gitu. Kalau Anda cuma 160 ya nggak usah lah bermimpi, walaupun Anda sangat tergila-gila dengan olahraga basket, ya forget it gitu, lupakanlah. Anda mesti harus realistis juga, ya itu salah satu angle juga untuk memahami
aspek atau faktor R ini, realistik ini. Ya, namun saya juga harus sangat berhati-hati memahami kata realistis, ya, karena ada faktor X. Saya nggak tahu faktor X itu apa ya, faktor Tuhan, faktor Tuhan yang kadang orang bisa menyebut itu sebagai mukjizat dan sebagai dalam kondisi yang hampir tidak mungkin, ternyata bisa, ya. Tapi itu anomali, ya, satu dari mungkin ribuan atau bahkan jutaan. Ya, kalau Anda mau kayak gitu, Anda ingin meniru sebuah mukjizat atau meniru anomali, Anda harus mempertimbangkan seberapa keras Anda harus bekerja. Ya, contohnya gini juga, misalnya kalau Anda suka lari, ya, kebetulan saya suka olahraga lari juga, Anda mau menetapkan mileage atau jarak tempuh. Ya, saya mau berlari 1000 km dalam waktu, menempuh 1000 km ya, dalam waktu berapa? Katakanlah 1 bulan, saya mau menempuh mileage 1000 km. Coba dihitung. Kalau 1 bulan mencapai 1000 km, berarti 1 hari paling tidak Anda berlari 33 kilo. Itu kalau kali 30 baru 999 ya, kurang 1 kilo. Anda bayangkan 33 kilo lari per hari, bukan nggak mungkin, bisa-bisa aja, tapi di akhir hari ke-30 Anda bisa, ya. Nah, jadi nggak realistis. Tapi kalau Anda menempuh 1000 km dalam waktu 1 tahun atau 6 bulan, ya, setiap hari Anda cicil atau setiap minggu Anda cicil sekian kilometer, realistis, ya, lebih realistis. Oke, jadi harus sangat berhati-hati sekali memahami kata realistis. Oke. Kemudian yang T-nya adalah time bound. Nah, apa maksudnya time bound? Time bound itu ada batas waktu, ada schedule, ada jadwal, ada target waktu, ya, terkait dengan waktu. Saya pengen membenahi perusahaan saya, ya, atau sekolah saya, atau hidup saya, apapun itu, ya, menjadi lebih bla 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 bla, angkanya dan sebagainya udah terukur, semua udah bagus. Lalu ditanya, kapan itu harus terjadi? Kapan? Nah, ya nggak jelas waktunya. Anda kapan mencapainya? Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, atau 3 tahun lagi? Ya, nah, tetapkan angkanya, tetapkan waktunya. Oke, yang dimaksud dengan time bound. Nah, itu dia smart goal atau membuat goal yang cerdas. Nah, kali ini saya tambahkan bukan hanya cerdas, bukan hanya smart, tapi lebih cerdas lagi atau smarter. Ya, jadi ada tambahannya huruf E dan huruf R. E-nya apa? E-nya adalah ethical. Artinya apa? Mencapai goal itu harus juga memperhatikan sesuatu yang etis, ya, etis dan ekologis. Ya, beberapa teman suka menggunakan istilah ekologis. Saya suka menggunakan istilah etis atau ethical. Maksudnya gimana sih ethical itu? Ya, kalau Anda mau jadi orang kaya, kemudian saya mau jadi kaya dengan cara saya mau ngerampok, atau saya mau korupsi, saya mau jadi koruptor, itu cara-cara yang tidak etis. Ya, cari duit jadi kaya boleh, ya, caranya yang harus menggunakan etika. Kalau Anda pelajar, mahasiswa, saya mau lulus kuliah, saya mau lulus sekolah, saya mau raih ranking sekian atau nilai sekian, tapi caranya gimana? Oh, saya mau cari bocoran soal. Nah, itu tidak etis, ya. Atau saya mau mempelajari strategi ngepek yang paling canggih. Itu bukan goal yang etis. Jadi perhatikan juga faktor E-nya itu goal yang ethical, ya. Dan terakhir R-nya apa? Recorded atau apa? Direkam. Maksudnya direkam itu apa? Ya, ditulis lah gitu, ditulis, didokumentasikan. Anda punya tulisan, Anda memiliki satu catatan. Ya, saya nggak peduli seperti apapun catatannya. Ya, Anda bisa menulis di sebuah buku, Anda punya buku goal, buku jurnal goal Anda yang Anda tuliskan setiap hari, ya, pencapaian-pencapaian Anda atau progresnya, atau kalau Anda punya laptop, Anda buat di laptop pakai format apapun juga oke. Ya, sekarang ada smartphone, Anda mau tulis di smartphone Anda, silahkan. Ya, yang penting recorded. Atau Anda malas nulis, malas ngetik, Anda rekam dalam bentuk podcast, boleh. Ya, Anda punya rekaman, Anda ngomong tentang goal-goal Anda dan secara rutin Anda putar ulang, Anda baca ulang, Anda cermati ulang untuk apa ya? Untuk mengukur apakah Anda masih dalam track yang benar menuju goal Anda, atau
atau Anda sudah keluar dari jalur. Nah, itu maksudnya supaya goal ini ditengok setiap kali ya. Jadi kalau Anda sudah menyusun goal, smarter goal, jangan lupa goal ini menjadi semacam panduan, pedoman ketika Anda menuju ke suatu tempat atau menuju ke sebuah tujuan ya. Jadi Anda mesti tengok setiap kali, apakah saya masih berada di jalurnya atau saya sudah melenceng atau justru wah, salah arah. Ya, bisa jadi terjadi seperti itu kan. Nah, itu sharing singkat saya tentang smarter goals. Nah, menyusun goal itu adalah sesuatu hal ya. Membuat rencana aksi, rencana kerja atau action plan itu adalah hal yang lain, hal yang berbeda. Berjuang keras, fokus untuk mencapainya itu juga hal yang lain. Ya, 3 hal yang sangat berbeda. Namun demikian, selalu awali dengan memiliki goal. Minimal kalau ada individu, seorang manusia, ya, tentu dalam hidup kita ada banyak aspek dalam kehidupan kita. Anda sebagai, katakanlah sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai bagian dari sebuah keluarga, Anda sebagai pemilik usaha, atau Anda sebagai seorang manajer di perusahaan, Anda punya tim, punya bawahan, atau Anda sebagai ketua di sebuah komunitas, ya, atau Anda sebagai bagian dari masyarakat, atau Anda punya goal terhadap kesehatan Anda punya goal kesehatan tubuh Anda yang harus Anda perhatikan, atau Anda punya goal dalam bidang finansial, ya, atau punya goal dalam aspek-aspek yang lain, sosial dan sebagainya. Ya, maka di setiap peran ini, ya, sebaiknya Anda tetapkan sebuah goal. Kalau Anda perusahaan, organisasi, komunitas, atau Anda sebuah sekolah, Anda punya goal, tentunya juga Anda bagi menjadi beberapa aspek. Ya. Aspek apa misalnya? Aspek operasional, production, aspek marketing, ya, atau penjualan dan pemasaran, Anda punya goal. Aspek keuangan, Anda punya goal. Aspek apa lagi? Aspek SDM, Anda punya goal. Bagaimana mengembangkan tim Anda. Dan mungkin ada aspek tambahan yang lain, misalnya dalam hal digital support, teknologi, dan sebagainya. Silakan Anda buat beberapa bagian penting yang Anda harus capai goalnya, dan masing-masing dari aspek tersebut Anda tetapkan. Ada berapa banyak goal. Nah, saya selalu menyarankan angka 3. Angka 3 ini angka yang ajaib ya, 1, 2, 3. Mudah mengingat, mudah mencapainya. Ya. Jadi kalau misalnya Anda sebuah perusahaan, Anda mau mencapai goal dalam bidang pemasaran, marketing, tetapkan 3 goal dalam pemasaran. Anda punya goal dalam operasional, production, tetapkan 3 goal di situ. Anda punya goal untuk meningkatkan SDM Anda, tetapkan 3 goal di situ. Kemudian Anda punya goal untuk menata keuangan Anda, tetapkan 3 goal di situ. Ya, masing-masing 3. Kenapa 3? Ya, kalau lebih dari 3 terlalu banyak. Ya, Anda punya masing-masing aspek, Anda punya 10 goal. Saya khawatir nggak tercapai nanti. Ya, buatlah 3. Anda punya 1 goal, it's okay. Ya, nggak masalah. Lebih sedikit dari 3, cuma 1 atau 2, bagus. No problem. Ya. Lebih baik Anda punya 1, 2, atau maksimal 3, dan Anda serius, fokus mencapainya, daripada Anda punya banyak keinginan, tapi tidak ada yang tercapai. Ya, oke, baik Bapak Ibu, teman-teman, yang ada dimanapun juga, mudah-mudahan video podcast ini membantu mengingatkan Anda kembali bahwa kita hidup, kita mengelola sesuatu, sebaiknya punya tujuan, punya goal yang smarter. Ya, dan selamat berjuang mencapai goal-goal Anda.